Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin share bagaimana kita akan membuat laporan arus kas ya. Kenapa ada laporan arus kas? Mari kita lihat studi case-nya mas-mas yang ada di video ini ya. Oke, mas ini mikir, duitku kemana habisnya nih ya? Bingung dia. Mana lagi harus bayar pulsa, listrik, dan anak juga belum bayar sekolah, bini minta sepatu baru, terus beras dan gas habis berbarengan. Pernah nggak kebayang seperti itu? Saya sih pernah ngerasain kayak gitu ya, apalagi pas di akhir bulan banyak barang-barang kebutuhan pokok, banyak barang kebutuhan di rumah yang habis secara berbarengan. Tentunya ini kita juga bingung ya bagaimana ngatur keuangannya ini. Nah, oleh karena itu di dalam ilmu perencanaan keuangan itu kita ada namanya pembuatan laporan arus kas pribadi atau keluarga ya. Oke, monggo disimak ya, ini share saya. Oke, laporan arus kas pribadi. Apakah laporan arus kas itu? Ya, laporan arus kas itu adalah semacam pencatatan, cara untuk mencatat aliran uang kas masuk hingga keluar secara terorganisir. Arus kas juga ada memiliki beberapa nama ya. Ada yang nyebut arus cash flow, ada yang nyebut juga cash stream ya. Terserah mana aja. Pada intinya sih sama ya, kita melakukan pencatatan arus kas kita secara baik dan terorganisir. Nah, ini arus kas ini bisa digunakan baik untuk orang pribadi ataupun orang yang mempunyai usaha. Kalau orang yang punya usaha yang skala kecil mungkin sering bikin namanya kas masuk, buku kas masuk dan buku kas keluar ya. Jadi tercatat semua berapa hari ini penjualan, berapa hari ini pembelian barang ya, berapa stok barang yang dimiliki di toko tersebut. Nah, lanjutnya konsepnya arus kas ini ya, arus kas masuk ini pada intinya itu ya umumnya ada gaji, terus mungkin ada untung harian ya, berapa yang terjual gitu, terus kalau misalnya kita punya investasi rumah atau apa, biasanya berapa sih hasil sewa setahun atau memang sewanya per bulan. Lalu ada arus kas keluar. Nah, arus kas keluar ini saya bagi menjadi 3 pos besar. Pertama living, saving, dan juga playing. Nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya ya. Nanti arus kas masuk dan arus kas keluar ini nanti akan kita jumlahkan dan hasilnya nanti ketemu nilai arus kas bersih. Kalau misalnya hasilnya positif, berarti kita ada kelebihan duit dan dana itu bisa kita gunakan untuk beberapa keperluan atau kita saving dan bisa kita gunakan sebagai dana darurat, tergantung kondisi ya. Tapi kalau misalnya itu negatif, berarti tabungan kita tergerus oleh kegiatan kita, beban-beban kita per hari itu. Misalnya mungkin kita terlalu banyak hangout, terlalu banyak ngopi, jadi harus tabungan kita juga ikut tergerus oleh kegiatan kita. Oke, lanjut ya. Nah, arus kas pribadi, kenapa kita harus memiliki laporan arus kas ya? Pertama, kita harus mendokumentasikannya, tercatat dan terorganisir dengan baik. Nanti itu menjadi bahan evaluasi kita. Apakah kita terlalu banyak melakukan jajan, terlalu sedikit investasi gitu ya, nanti ketahuan. Dan nanti biasanya kalau di perencanaan keuangan itu kita akan menghitung dengan rasio. Nih, berapa rasionya, apakah sudah tercukupi, apakah sudah baik gitu ya. Pada intinya yang harus didokumentasikan adalah arus kas masuk dan juga arus kas keluar beserta komponen-komponennya ya. Komponennya banyak sekali, masing-masing keluarga berbeda komponen arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Karena tiap orang dan tiap individu ataupun tiap keluarga itu mempunyai khusus ya, spesifik sekali keperluannya masing-masing berbeda, tidak bisa disamakan. Dan ini bisa dipakai untuk pegawai seperti saya ataupun yang mempunyai usaha ya. Tentunya pencatatan ini harus dilakukan dengan baik agar memang nanti kita bisa mengevaluasi di mana kurangnya keuangan kita. Lanjut. Nah, kapan kita bisa melakukan pencatatan ini ya? Sebenarnya kapan aja sih? Anytime ya. Bisa harian, mingguan ataupun bulanan. Tapi lebih baik ya dilakukan secara harian dan mingguan. Saya pribadi melakukan pencatatan itu harian, tapi nanti saya rekap 1 atau 2 hari setelahnya nanti.
Misalnya saya punya stroke belanja seperti ini ya, biasa saya catat atau saya foto takut hilang. Nanti saya rekap kita udah belanja apa aja per minggu ini atau per hari ini. Dan tentunya kita bisa dibantu dengan menggunakan smartphone ya. Tentunya smartphone harus dimanfaatkan secara maksimal, karena untuk sekarang ini udah banyak aplikasi-aplikasi untuk melakukan pencatatan keuangan kita, baik kas masuk dan kas keluar, banyak sekali. Tapi kalau mau bikin sendiri, kita bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan Google Drive, Google Spreadsheet, dan lain-lain ya. Masih ada lagi. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, aplikasinya cukup banyak yang bisa digunakan. Pada intinya kita harus paham dulu konsepnya bagaimana melakukan pencatatan ini supaya enak dibaca, enak dievaluasi. Ya, tentunya dengan bantuan teknologi komputer, laptop, HP ya. Aplikasi kita bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan Notes di Android, Google Spreadsheet, Google Drive. Nah, Google Drive ini sangat membantu sekali. Saya menggunakan Google Drive untuk pencatatan tiap hari. Misalnya hari ini udah belanja apa aja, keluarnya apa aja, apakah untuk bayaran sekolah dan lain-lain, itu sudah saya taruh di dalam Google Drive. Nah, lanjut ya. Ini kita akan coba praktek. Saya ingatkan kembali lagi, konsepnya adalah arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, maka akan ketemu namanya nilai arus kas bersih. Dan di sini saya memberikan contoh adalah cash flow Ahmad ya. Kita lanjut. Oke, seperti yang terlihat di layar, di sini ada laporan arus kas Ahmad pada bulan Januari. Saya bagi per mingguan. Jadi ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nanti akan ditotal di sini, dan tentunya saya ada bikin budget. Nah, di sini budgetnya buat apa? Budgetnya untuk pembanding nanti. Berapakah realisasinya? Misalnya kita udah dapat gaji 5, ini kan gaji 5 juta nih ya, 5 juta yang dibayarkan di awal bulan, yaitu di minggu pertama. Memang dia gajinya 5 juta nih, ataupun pendapatan, terserah pendapatannya, mau dari uang makan, bonus lembur. Nah, totalan semua adalah 5 juta dalam satu bulan. Kalau kurang daripada itu, nah ini bisa dipertanyakan gitu. Kenapa bisa kurang pendapatannya? Nah, di sini di kolom realisasi. Baik. Ini lanjut kita akan ke arus kas keluarnya sebentar. Nah, di sini sudah saya bagi menjadi post living, post saving, post education, dan playing ya. Di sini post living ini ada namanya pengeluaran arus kas keluar tetap. Ini ya yang udah tetap pembayarannya, misalnya listrik, air, PDM, dan cenderungnya sama aja per bulan. Kalau ada berubah pun tidak terlalu signifikan ya. Lalu ada arus kas proteksi ya. Ini untuk asuransi BPJS. Kalau biasanya pekerja, sebagai seorang pekerja atau pegawai di sebuah perusahaan, kan wajib di Indonesia untuk bayar BPJS ya. Baik itu yang dipotong dari gaji ataupun yang dibayarkan oleh perusahaan. Di sini saya mencatat adalah yang dibayarkan oleh kita, yang gaji kita dipotong ya. Ini contohnya nih. Lalu ada arus kas keluar kebutuhan sehari-hari. Ini bisa makan, jajan, bensin, sembako, dan kebutuhan serumah. Macam-macam, bisa nanti dimodifikasi sendiri ya. Lalu ada saving or investment. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa si Ahmad ini dia investasi emas per bulan, dia bayar 200.000 per bulan ya. Emas ini kan per gramnya kalau nggak salah 800.000. Mungkin ini kan ada namanya tabungan emas, karena itu bisa dipakai juga untuk sebagai sarana investasi emas kalau belum bisa langsung beli emas batangannya. Lalu di sini ada arus kas keluar pembayaran utang. Saya mengasumsikan bahwa si Ahmad ini punya rumah dengan memilikinya dengan cara menyicil, tapi hasil dari rumah ini disewakan kembali ke orang sehingga menjadi cash in ya, atau arus kas masuk kepada Ahmad. Makanya saya letakkan sebagai saving or investment karena ada arus kas masuk. Lanjut, ini ada arus kas keluar edukasi. Nah, di sini kalau semisal Ahmad pengen nambah skill, dia bisa ikut kursus, bisa ikut les, dan apa segala macam yang bisa nambah skill, nambah pengetahuan si Ahmad. Dan yang terakhir adalah post playing. Nah, playing ini bisa buat liburan, buat arisan, buat hangout dengan teman-teman, dan lain-lain ya. Bisa dimodifikasi tergantung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu jangan lupa kita harus menyisihkan dana untuk dana darurat. Ini untuk keperluan mendadak. Memang
baiknya dana darurat itu kita miliki sebanyak 6 kali dari pendapatan kita per bulan ya. Nah, di sini saya mengalokasikan sebesar 5% dari pendapatan per bulan supaya bisa diletakkan sebagai dana darurat. Dan yang terakhir adalah nilai bersih arus kas. Coba nanti kita cek ya. Sekarang kita cek berapa sih arus kas bersihnya. Dan hasil dari penjumlahan arus kas masuk dengan arus kas keluar si Ahmad ini adalah 735. Dan ini plus ya, berarti dia ada kelebihan dana. Nah, dana ini bisa dipertimbangkan untuk digunakan untuk berbagai macam keperluan ya, karena memang ada plusnya. Tapi kalau misalnya sampai minus arus kasnya ini, berarti harus dievaluasi kenapa sampai minus. Harus ada beberapa pos-pos yang memang harus diefisiensikan. Kalau untuk arus kas keluar tetap itu nggak mungkin bisa dihilangin kan, memang udah tetap. Yang lain-lain mungkin bisa kita hapus atau kita coba kecilkan lah pengeluarannya, atau harus nambah pendapatan. Paling memungkinkan adalah menambah pendapatan, karena sulit untuk bisa mengurangi pengeluaran ya, biasanya sulit sekali. Yang harus dilakukan adalah menambah pendapatan. Oke, mungkin itu aja untuk contoh pembuatan arus kasnya. Nanti akan saya letakkan di deskripsi linknya, jadi silahkan di download templatenya, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman di sini. Oke, terima kasih sudah mau mampir di channel saya dan menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan saya berharap kalau misalnya nanti ada pertanyaan, monggo di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawab semampu saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya akan mencoba untuk membuat video yang insya Allah masih berhubungan dengan perencanaan keuangan dan investasi, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dan bermanfaat untuk saya diri pribadi juga. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.